Nah, di video ini gue akan bahas seni mengubah bilangan desimal menjadi bilangan bentuk pecahan. Misalnya gue memiliki sebuah bilangan yaitu 124 yang akan gue bagi dengan 10. Berapa bentuk desimalnya? Jadi sebelum kita benar-benar mengubah desimal jadi pecahan, kita coba temukan sebuah pola dari satu bilangan yang sama tapi dibagi dengan angka yang berbeda-beda. Nah, angka yang berbeda-beda ini adalah 10, 100, dan mungkin nanti akan gue bahas 1000. Jadi pembaginya adalah 10, 100, dan 1000. Nah, bagaimana nanti bentuk desimal yang dihasilkan? Ya, kita mulai dari yang pertama. Misalnya ketika 124 itu ya 124 dibagi dengan 10, atau mungkin bentuk pecahannya itu kan 124 per 10, ya kan? Berapa hasil pembagiannya? Masih ingat bahwa kalau misalkan pembagiannya 2 digit, berarti di sini kita ambil 2 digit. Ya, jadi 12 dibagi 10 itu yang mendekati adalah 1. 1 dikali 10 berarti 10. Kita kurang. Hasil pengurangannya adalah 12 dikurang 10 berapa? 2. 2 nggak bisa dibagi 10. Nah, jangan buru-buru menambahkan koma di atas, tapi turunkan angka yang tersisa di belakangnya. Itu berapa? 4. 24 dibagi 10 berapa? Yang mendekati hasilnya adalah yang mendekati adalah 2. 2 dikali 10, 20. Nah, 20 dikurang 4 yaitu 4. 4 dibagi 10 nggak bisa. Ya. Angka di belakangnya udah nggak bersisa lagi, maka kita berikan koma. Ini kasih 0. 40 dibagi 10, 4. 4 dikali 10, 40. Habis. Maka 124 per 10 itu menghasilkan berapa? 12,4. Oke, kita udah punya satu modal. Nah, berikutnya bilangan yang sama yaitu 124 ya. Tapi dibagi dengan 100. Ya, jadi ini 124 per 100. Berapa desimal yang akan muncul? Nah, karena pembaginya 3 digit, berarti kita juga bagi 3 digit semua di sini. Nah, 124 dibagi 100. Ya, berapa? 124 dibagi 100. Yang mendekatinya ya 1. Karena kalau 2 dikali 100 kan 200, kegedean. 1 dikali 100 ya 100. Nah, kita kurangin. Ya. 124 dikurang 100 hasilnya 24. 24 dibagi 100 nggak bisa dong. Ya, maka karena di sini udah ada hasil baginya, ketika bilangan hasil pengulangan ini nggak bisa lagi dibagi, tapi di sini udah ada hasilnya, maka kita nggak perlu menambahkan 0, tapi berikan dulu koma, gitu, koma. Maka di sini kasih 0. 240 dikali 100 yang mendekati berapa hasilnya? 2. 2 dikali 100 ya 200. Ya. 240 dikurang 200 yaitu 40. 40 dibagi 100 nggak bisa, koma udah dikasih, maka tinggal tambahin 0 di belakang 40 yaitu 400. Dibagi 100 ya 4. 4 dikali 100 ya 400. Habis 0. Nah, jadi 124 per 100 itu adalah hasilnya berapa? 1,24. Nah, mungkin gue hanya memberikan 2 contoh ini aja. Tapi bagaimana kalau misalkan bilangan berikutnya adalah 124 dibagi 1000? Ya, mekanisme pembagiannya masih sama, tapi nanti lu akan mendapatkan hasil bagi antara 124 per 100 itu adalah 0,124. Ya. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, kita lihat dari 2 pola berikut. Ketika 124 dibagi 10 atau digit nolnya cuma 1 akan menghasilkan ya digit angka yang sama yaitu 1, 2, dan 4,
Tapi karena pembaginya 10, ya nolnya cuma 1, maka hasil komanya adalah satu angka di belakang koma. Gitu. Jadi 12,4 ketika 124 dibagi 10 yaitu 12,4. Nah, begitu juga dengan 124 dibagi 100. Hasilnya adalah angka yang sama yaitu 1, 2, dan 4, tetapi dengan angka di belakang koma yang berbeda, yaitu sebanyak 2 angka di belakang koma. Jadi digit 0 atau banyaknya 0 itu menentukan banyaknya angka di belakang koma. Jadi pengaruhnya tuh ke situ. Ya, banyaknya 0 memengaruhi apa? Banyaknya angka di belakang koma. Sehingga kalau ya, maka 124 kalau kita bagi 1000 dengan cara porogapit juga, maka dengan pola yang sama hasilnya sudah pasti. Kalau mau nyoba silahkan pakai porogapit atau kalkulator, pasti hasilnya adalah berapa? Karena ada 3 angka, ya 3 digit 0 berarti ada 3 angka di belakang koma. Gitu. Jadi koma 1, 2, 4. Lalu di depannya berapa? Ya 0. Itu 0,124 gitu. Nah, dengan kata lain, kalau kita mau mengubah sebuah desimal menjadi pecahan, itu kita lihat dari apa? Banyaknya angka di belakang koma. Ya. Jadi ya, mengubah desimal ke pecahan, lihat dari banyak ya angka di belakang koma. Nah, contoh misalkan berapa nih? Misalkan 2,5. Ya, 2,5. Ya, berarti 2,5 itu adalah pembagian dari 25 per berapa? Karena ada satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Gitu. Nah, pecahannya adalah 25 per 10. Tapi ingat, pecahan itu ada yang sederhana atau ada yang belum. Ini belum sederhana. Sebab masih bisa kita sederhanakan lagi. Ya, tentukan dengan FPB berapa pembagi bersamanya. Kalau emang udah lancar di kepala, lu langsung bisa dalam tanda kutip menebak bahwa keduanya itu sama-sama habis dibagi 5. Gitu. Sehingga hasil akhirnya yang paling sederhana adalah 5/2. Lagi, let's say ada bilangan desimal yaitu 0,125. Nah, berarti ini 125 per berapa? Karena ada 3 angka di belakang koma, jadi per 1000. Gitu. Nah, biar sederhana, sama-sama bagi berapa? Nah, sama-sama bagi 25. Ya, tentukan FPB-nya tuh, pembagi bersamanya itu 25. 125 dibagi 25 berapa? Ya, 5. Gitu. 1000 dibagi 25 berapa? Ayo. 25 dikali 4 aja itu udah 100. Berarti 1000 dibagi 25 berarti 40. Itu masih bisa dibagi lagi nggak? Oke, masih ternyata. Berapa? 5 kalau dibagi 5 hasilnya 1. 40 dibagi 5 hasilnya 8. Berarti paling sederhananya adalah 1/8. Gitu. Jadi cara mengubah desimal menjadi pecahan itu tergantung dari banyaknya digit di belakang koma. Tapi ada kasus spesial, ya, kasus khusus, yaitu apa? Ada yang namanya desimal berulang, ya. Kasus khusus yaitu desimal berulang. Desimal berulang. Bagaimana cara mengerjakan desimal berulang menjadi pecahan? Misalnya, berapa bentuk pecahan dari 0,34
34 titik titik titik. Nah, ciri-ciri desimal berulang itu kan di belakangnya tuh titik titik titik, artinya 34 34 34 34 itu berulang sampai ya nggak tahu ujungnya gitu ya, pokoknya dia itu berulang gitu ya. Nah, gimana cara mengubahnya? Nah, kita gunakan yang namanya permisalan. Pokoknya matematika ketika lu kepepet dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, pakai permisalan ya. Permisalannya gimana? Misal kita anggap bahwa sebuah segitiga itu memiliki nilai 0,34 dan 34. Nah, kemudian karena di sini pengulangannya setiap 2 digit angka, yaitu 3 dan 4 ya, 34 berulang lagi, 34 berulang lagi, 34. Nah, karena pengulangannya itu adalah 2 digit angka, berarti coba kita upayakan bahwa kedua ruas dikali dengan berapa? 100 ya. Kedua ruas kita coba kalikan dengan 100. Sebab gini, gue lupa menyampaikan mungkin. Nah, ketika 1,2 kalau misalkan 124/100 itu hasilnya adalah 1,24, maka 1,24 kalau mau dijadiin bilangan bulat ya tinggal dikali dengan 100 gitu kan. Tinggal dikali dengan 100. Jadi kalau misalkan 1,24 dikali 100, maka komanya itu seolah-olah mundur. Jadi mundur sekali berarti dikali 10. Nah, kalau misalkan ada 2 angka di belakang koma, mundurnya 2 kali berarti dikali 100. Nah, sama dengan ini juga. Supaya koma ini mundur 2 kali karena pengulangan desimalnya adalah 2 angka, berarti kedua ruas dikali 100. Gitu. Jadi ketika kedua ruas dikali dengan 100, maka ya, jadi beda lagi nanti bentuk desimalnya. Ya, jadi beda lagi. Jadi 100 segitiga sama dengan ya komanya mundur 2 kali. Jadi 34 koma. Nah, angka di belakangnya berapa? Ya 34 juga. Ya kan, nggak ada yang lain karena kan berulang terus. 34. Nah, 34. Nah, pengulangannya sesuaikan aja main di atas. Ya kan, ini 1 2 3. Nah, ini juga 1 2 3. Nah, dibuat pengulangannya sama. Gitu. Nah, kemudian kedua bentuk ini kita coba kurangkan. Ya, kita kurangin. Jadi 100 segitiga dikurangi dengan segitiga. Ya, berapa hasilnya? Ya, kita kurangin gitu. Kita kurangin. Set. Nah, kita kurangin berarti 100 segitiga dikurang segitiga berarti 99 segitiga. Karena kan 1 segitiga ya 1 kan angkanya. Jadi 100 dikurang 1 ya 99. Nah, 34,343434 dikurang dengan 0,34343434. Ya, ini kan digitnya sama, ini juga sama. Kalau dikurang kan berarti 0 habis. Nah, 34 dikurang 0 berapa? Ya 34. Gitu. Nah, berarti ya segitiganya itu ya kan ini 99 segitiga sama dengan 34. Ya berarti supaya dapat segitiga maka kedua ruas dibagi dengan 9. Jadi hasilnya segitiga adalah 34,9 koma dah tuh. 34/99. Nah, karena segitiga adalah 0,34343434 berarti kita ganti nih segitiganya dengan 34/99. Jadi artinya 34/99 itu sama dengan 0,343434 gitu. Nah, kalau nggak percaya coba di kalkulator sendiri ya. Kalau mau nyoba bisa juga, boleh, terserah pengulangan angkanya berapa. Nah, tapi ingat, proses mengalinya itu disesuaikan dengan banyaknya pengulangan. Kalau dia 3 nih misalkan 0,125 ya berarti dikalinya 1000 ya kan, karena kan ada 3 angka di belakang koma gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya.